kabar FMs? Api toh today? Dia lagi inget drama koper milik putra Pak Presiden yang nyasar nih FMs beberapa waktu yang lalu. Tujuan Kaisang Pangarep dan kopernya sih ya Jawa Timur. Kopernya malah nyampe di bandara Kuala Namu Medan FMs. Walah. Tapi masalahnya udah selesai. Pihak aircraft ini udah minta maaf ya. Dan kopernya udah dikirim langsung ke Kaisang. Jo jadi ingat di Surabaya dan Jawa Timur FMs. Ada apa lagi ya yang istimewa di sana? Istimewanya kuliner dari Surabaya, bahkan ada yang mendapat predikat makanan kaki lima terenak FMs. Juara juga loh dalam kategori Street Food Master of the Year pada ajang World Street Food Congress di Singapura. Gas FMs, kita bahas langsung. Kita santap soto legendaris di kota Surabaya ya. Namanya Soto Ambengan Pak Sadi. Nama Ambengan diambil dari nama daerah Ambengan di kota Surabaya, FMs. Oh iya, soto legendaris ini sudah ada sejak tahun 1970, FMs. Awalnya penjualnya menjajakan dagangan ini dengan gerobak dorong. Kalau sekarang udah banyak tuh cabangnya yang tersebar ke seluruh daerah di Nusantara. Mantap. Hebatnya lagi nih, tahun 2013, Soto Ambengan Pak Sadi ini sempat juara dalam kategori Street Food Master of the Year pada ajang World Street Food Congress di Singapura. Wah, salut deh sama prestasinya. Sekilas, soto Ambengan sama dengan soto pada umumnya, FMs. Tapi soto Ambengan ini bisa dibedakan pada kuahnya yang berwarna kuning pekat. Warna kuning berasal dari kunir atau kunyit. Tekstur kental karena ada tambahan bubuk koya yang khas. Enak ya, FMs. Isian soto Ambengan sangat beragam, FMs. Mulai dari daging ayam kampung, jeroan, telur muda sampai kulit. Harganya mulai dari Rp28.000 sampai Rp53.000 per porsinya. Dijamin bikin kenyang deh, FMs. FMs, soto ternyata makanan asal Tiongkok loh. Nama soto berasal dari kata chow, artinya rumput. Maksudnya sih menggambarkan rempah-rempah khas Indonesia. Sedangkan du artinya jeroan atau babat, digunakan sebagai isian dan kaldunya. Soto mulai dikenal sejak abad ke-19 di kawasan Peranakan Tionghoa, Semarang. Awalnya soto identik dengan makanan rakyat yang menggunakan jeroan sebagai isiannya. Akhirnya soto tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Sampai sekarang soto di Indonesia ini memiliki puluhan jenis, FMs, yang memiliki kekhasannya masing-masing. FMs, warung soto Ambengan Pak Sadi ini mulai buka dari jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 10 malam. Warung ini akan dipenuhi penikmatnya saat jam makan siang, FMs. Dalam sehari, sekitar 400 sampai 500 mangkok soto ludes terjual. Pantes kalau diberi predikat makanan kaki lima terenak. Soal rasa, jangan ragu deh, FMs. Mantul alias mantap betul. Rasa kue yang gurih ditambah dengan bumbu koya yang khas bikin kuah sotonya ini makin istimewa. Jadi bagi pecinta pedas nih, bisa tambahkan sambal sesuai selera, FMs. Pedasnya menggigit lidah, jadi gak bisa berhenti ngunyah deh. Kalau lagi ngenak badan, makan makanan hangat seperti soto bisa membuat tubuh kamu lebih baik, FMs. Naiknya suhu tubuh setelah makan hangat dipercaya bisa mengeluarkan penyakit melalui keringat. Makan tanpa sambal, wah itu bagai taman tanpa bunga. Iya gak sih? Emang gitu, FMs, kebiasaan masyarakat kita yang udah gemar banget makan pakai sambal. Udah tahu kan siapa ini pengusaha hits ini? Bu Rudi, FMs. Kuncinya Surabaya ini mah. Usaha makanannya sudah terkenal dan mendunia. Bahkan saat pandemi, usaha Bu Rudi makin beragam, FMs. Sampai ada swalayannya segala. Kalau ke Surabaya, gak ke Bu Rudi, wah gak afdol ya rasanya ya. Buat yang sering mampir ke kota Surabaya, pasti sering banget nih bawa oleh-oleh sambal Bu Rudi kan? Gak cuma terkenal di tanah air, FMs. Sambal original racikan Bulani Siswadi seringkali bikin kangen orang-orang Indonesia yang menetap di luar negeri. Tapi kalau menurut ibu kelahiran Madiun tahun 1953 ini, FMs, produk andalannya gak hanya sambal bawang, nasi udang, dan sayur lodeh, melainkan ada juga pisang goreng madu. Gak ada ikan ayam, aku bisa makan sama ini. Sampai 3 hari pun makan ini tambah lama tambah enak masakan Jawa tuh.
asal bisa ngerawat. Iya, blendrang namanya. Enggak lah, ngapain tiap hari laku kok kayak pengawet. Merintis usaha kuliner sejak tahun 1995, Bu Rudi bisa dibilang udah bisa menikmati puncak kesuksesan. Tapi beliau justru nggak mau cuma duduk-duduk manis. Pagi hari, saat mulai aktivitas di rumah makannya di Jalan Dharma Husada, Bu Rudi juga ikutan sibuk bersama seluruh karyawan. Wele, pasti kalau cuma duduk manis, nggak ikut kerja, badan malah pegel-pegel ya Bu ya? Sepertinya kayak bapak-bapak di Jakarta. Asalnya kan bapak-bapak juga dari desa. Ya, kalau ke sini carinya lodeh. Bu Risma datang dari Juanda nyampe Surabaya telepon aku. Asistennya, Bu Rudi saya mau makan. Ibu mau makan. Loh, jam 6 loh Bu, belum siap seadanya. Mereka kan kayak ketagihan loh sama masakan seperti ini. Masa bapak-bapak kata keluyuran yang pasar goreng makanan ini kan tidak mungkin. Makanya saya pertahankan kuliner ini khas masakan Jawa kan harus nggak boleh punah lah. Kalau sekarang kan instan semua. Aku nggak dikenal anak muda nggak apa-apa. Tapi anak muda mengenal sambelnya. Fans, kalau orang terbiasa sibuk bekerja, pasti beda ya sama orang yang pura-pura sibuk. Kalian bisa lihat sendiri nih, gimana luasnya tangan ajaib Bu Rudi yang lagi akrobat di dapur. Dari yang simpel aja deh, misalnya pas lagi menyiapkan daun pisang untuk pembungkus olahan sate pentol ini, fans. Kalau yang nggak biasa sibuk di dapur, motong daun pisang aja pasti berantakan ya, fans. Oh iya, fans. Gak jauh dari rumah makan Bu Rudi, terdapat pusat oleh-oleh yang dibuka sejak akhir tahun 2021. Hari yang lama ke Pucol tinggal satu lokasi, beda satu tempat ya. Gedung pusat oleh-oleh Bu Rudi ini terdiri dari 4 lantai yang baru terisi di lantai 2. Sementara lantai 1 diperuntukkan area parkir. Menurut Bu Rudi nih fans, lahan yang digunakan ini tadinya direncanakan untuk membangun bisnis keluarga. Tapi pada saat puncak pandemi, banyak pelaku UMKM yang menawarkan produknya, mulai dari kue kering hingga makanan ringan. Karena merasa simpati dengan kegigihan mereka, Bu Rudi mau nggak mau merubah rencana awalnya. Lahan yang tadinya diperuntukkan untuk bisnis keluarga, akhirnya disediakan untuk menampung 3.600 pelaku UMKM dari kota Surabaya dan sekitarnya. Wow! Anggaplah aku jual bisa 100, UMKM 10, 15. Apakah aku tega mau merampas punya dia? Itu loh hati saya seperti ini. Kalau orang betul-betul bisnis nggak mau jual produknya orang, produknya kita aja jual. Oh iya fans, sebagai orang yang cinta mati dengan masakan Indonesia, Bu Rudi juga wanti-wanti ke kita biar kuliner Indonesia nggak habis dimakan zaman. Menurut aku orang tua lah ya harus mengenalkan ini lodeh, ini makanan ini. Orang kan nggak mungkin mas semua kaya ya. Jadi anak-anak tuh biar tahu, oh ini masakan ini. Cucuku semua suka. Biar nggak lombok ijo nih, gak ale nih, tapi kuahnya suka. Oh. Dimakan sama kerupuk. Kerupuk pun enggak, kerupuk yang paling enak, kerupuk murah. Rumah saya enggak ada kerupuk yang termahal, termurah. Kalau kita nggak melupakan makanan tradisional, berarti sama aja kita mempertahankan eksistensi budaya kita sendiri, fam. Bahkan bisa membuka jalan agar makanan tradisional Indonesia jadi makin mendunia. Kita ke kota yang terkenal dengan bakso Malang ya, fams. Kota Malang akhir-akhir ini diperbincangkan terutama berkaitan dengan yang bulat-bulat, si bola sepak, fams. Emang nggak bisa banget ya kita lepas dari euforia olahraga dunia yang lagi rame di akhir tahun ini. Tapi Malang masih punya banyak hal yang istimewa kok, fams. Siapa bilang Malang cuma punya bakso?
rawon dengan sate berukuran jumbo ini wajib dicoba, fams. Kuliner ini menggabungkan rawon dengan tusukan daging yang bernama sate komoh. Ternyata bukan masyarakat Jawa Timur aja nih yang bisa kepincut sama hidangan satu ini. Pada tahun 2020, rawon dinobatkan menjadi sup terenak se-Asia versi Taste Atlas. Taste Atlas adalah sebuah situs yang membahas kuliner di seluruh dunia. Oh my wow, Indonesia mendunia! Kalau di luar negeri, rawon disebut dengan nama black soup karena kuahnya yang berwarna hitam. Warna hitam pada sup ini disebabkan oleh karena adanya keluak, fams. Beberapa kali keluak disebut di dalam serat Centini. Itu tuh salah satu naskah sastra Jawa yang ditulis pada tahun 1735. Tanaman dengan nama ilmiah Pangium edule ini merupakan bumbu terpenting dalam rawon. Gak cuma warnanya aja nih yang hitam, keluak bisa membuat aroma hidangan menjadi kuat berempah. Tapi bumbu khas Indonesia ini sangat beracun loh kalau diolah dalam kondisi mentah. Makanya keluak harus difermentasi dulu nih sebelum dikonsumsi, fams. Oh iya, disebut sate komoh karena memiliki tekstur yang cenderung basah karena bumbu merahnya. Dalam bahasa Jawa, komoh berarti setengah basah, fams. Berbeda dengan sate kebanyakan, sate komoh ini memakai daging sandung lamur, fams. Bagian ini dikenal kaya rasa dengan tekstur yang lembut. Nah, ciri khas sate komoh ini ada pada proses pemanggangan secara berulang. Setelah hampir matang, daging kembali diberi bumbu, kemudian dibakar lagi. Proses ini terus berulang hingga 2 atau 3 kali loh, fams. Oh iya, warung ini termasuk yang legendaris di Kota Malang. Bukan hanya rawon dan sate komoh, warung yang sudah ada sejak tahun 1925 ini ternyata juga menjual gulai sampai kerengsengan tuh. Yang bikin warung ini tetap awet hingga hari ini karena rasanya yang gak berubah sejak hampir 100 tahun lalu, fams. Rasa masakannya yang begitu nikmat dibuat persis seperti bumbu masakan rumahan yang gak neko-neko. Wih, narek! Godaan banget, fams! Pagi-pagi lihat rawon, menggugah iman untuk makan sekebon. Hai! Gas, kita cari nih yang seru-seru dan baru di Hutan Bambu. Terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, ada kabupaten yang luar biasa. Kalau ada kesempatan, coba deh datang ke Lumajang. Keindahannya bikin jiwa tenang dan hati senang. Kabupaten ini, fams, memiliki tanah yang subur karena diapit 3 gunung berapi, yaitu Gunung Bromo, Semeru, dan Lemogan. Pokoknya paket komplit deh. Di sini, fams, juga ada objek wisata sederhana buat kalian yang bosan dengan bisingnya perkotaan. Terletak di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Wisata alam hutan bambu, Sumber Mujur inilah tempatnya. Berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Objek wisata ini menjadikan hamparan pohon bambu yang menjadi habitat asli ratusan ekor kera dan kelelawar. Gak heran, fams, kalau wahana wisata alam hutan bambu ini disebut sebagai istana kera dan kalong. Gak usah takut ya, fams, selama bersikap sopan, mereka gak bakal ganggu kok. Malahan, kita juga bisa berinteraksi sama mereka. Ada sekitar 18 jenis bambu di sini, mulai dari bambu apus, bambu petung, bambu jajang, bambu nanat, dan masih banyak lagi. Memiliki luas sekitar 14 hektar, kawasan ini menjadi area konservasi kelestarian alam dan sumber air. Di sini, fams, terdapat mata air utama yang bernama Sumber Deling. Sumber mata air ini, fams, dikenal cukup disakralkan oleh warga setempat, memiliki debit sekitar 800 liter per detik. Sumber mata air ini menjadi penopang sumber air bersih dan pengairan sawah bagi warga sekitar. Mau musim hujan ataupun musim kemarau, sumber mata air ini gak pernah kekeringan. Yakin deh, airnya seger banget, fams. Gak usah pakai lama deh, gak usah juga nih kebanyakan mikir. Kalau mau jiwa tenang dan hati senang, segera langsung aja agendakan ke Lumajang. Alam yang bersih ini cocok loh, fams, untuk hidup makhluk cantik yang satu ini, koi. Karena koi memang butuh air jernih yang mengandung oksigen tinggi untuk hidup terus. Wow-nya lagi nih, fans, rekor harga ikan koi dari tempat ini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Wow! Cantik banget sih warnanya.
Ikan koi emang terkenal legend banget dari zaman dulu. Ikan ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan, kemakmuran, dan kesuksesan. Oh my wow! Boleh percaya boleh enggak sih, namanya juga mitos. Menurut sejarahnya nih fams, ikan cantik ini ternyata berasal dari Persia. Kemudian dibawa ke Jepang oleh orang-orang Cina, melewati daratan Cina dan Korea. Kalau di Indonesia sih, koi diperkirakan ada pada tahun 1981. Dalam perkembangannya, ternyata juga ada loh kampung koi di negara tercinta kita ini. Tepatnya di Desa Pranggan, Kecamatan Poso, Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya juga kampung koi, ya jelas satu kampung semua pelihara ikan koi fams. Tapi kebayang nggak sama kalian? Rekor koi di sini harganya bisa mencapai jutaan sampai puluhan juta rupiah. Oh my wow, ini sih namanya ternak yang bikin makmur. Tapi fams, kualitas koi yang harganya selangit itu masuk kriteria grade A+ atau show quality ya. Bukan kaleng-kalengan fams. Untuk menghasilkan koi kualitas wahid, rahasianya ada pada proses penyortiran yang dilakukan sejak anakan koi berumur 1 bulan. Biasanya, motif-motif di tubuh bayi koi yang berumur 20 hari udah kelihatan tuh. Termasuk corak dan warnanya. Nah, bibit terbaik siap ditebar di kolam pembesaran nih. Kerennya lagi nih fams, desa ini dianugerahi sumber mata air yang berlimpah karena berada di lereng Gunung Kelut. Urusan air mah jadi faktor pendukung banget nih. Oh iya fams, kolam-kolam ini aslinya cuma sawah biasa. Tapi karena serangan hama tikus pada awal tahun 2000-an silam, para petani mulai alih profesi gara-gara gagal panen. Nah, budidaya koi jadi pilihan para penduduk desa. Ini sih namanya move on dengan cepat fams. Gitu dong. Lanjut, koi-koi yang disiapkan untuk show atau lomba sebenarnya tidak ada patokan umur fams. Yang paling kecil berusia 2-3 bulan. Tapi idealnya sudah berumur setengah tahun hingga 18 bulan. Karena panjang koi sudah mencapai 50 cm. Meski panen, nggak perlu dikeringin semua airnya fams. Ambil sesuai kebutuhan dan permintaan pembeli saja. Setelah dipanen, koi harus isolasi mandiri alias dikarantina dulu fams. Proses ini dilakukan agar kulit dan warna ikan koi jadi makin kinclong dan glowing. Oh, kirain habis dari luar negeri. Berbeda dengan kolam pembesaran yang alasnya berlumpur, kolam karantina sudah ada semen yang bisa bikin koi jadi lebih bersih. Koi akan tinggal di kolam ini sampai siap dijual dan dilombakan. Kalau udah mau show, ikan koi dipindah lagi ke akuarium agar airnya benar-benar bersih. Maka harus diberi filter. Nah, rahasia air koi tetap jernih bisa dengan meletakkan batu apung dari Gunung Kelut seperti ini. Batu ini berfungsi sebagai filter alami. Kemudian, batu ditutup dengan jet mat atau bisa juga dengan jaring bekas. Di kolam karantina terakhir, ikan koi juga nggak boleh dikasih makan ya. Pokoknya harus diet ketat nih. Selain menjaga air tetap bersih, koi yang lagi puasa warnanya akan lebih terang. Mau tahu berapa harga koi grade A dan A+ ini fams? Untuk ukuran 10-15 cm aja berkisar 500.000 hingga 2 juta rupiah. Sementara yang ukurannya 40-50 cm bisa mencapai 15 juta rupiah. Wait, ini untuk ikan yang fresh graduate alias belum pernah ikut kontes ya. Negara terkenal dengan kualitas ikan koi yang bagus adalah Jepang fams. Tapi jangan pernah anggap remeh dengan koi lokal ya. Koi Indonesia bisa mendunia kok. Kualitas koi lokal dan koi impor memiliki kualitas dan mutu yang sama bagusnya. Balik lagi fams, ikan koi berkualitas tergantung dari pemilihan dan perawatannya saja. Yang bikin harganya makin menjulang tinggi karena ikan koi sudah menjuarai berbagai kontes dan kejuaraan tingkat dunia. Kalau yang sudah pernah menang kontes mendunia, harganya kayak si legend asal Jepang yang dihargai 203 juta yen alias 26 miliar rupiah. Yap, nolnya emang sebanyak itu fams. Dolan nang Jatim. Iso nggak happy juga kan fams? Puas dong, mata kamu dimanjakan sama makanan-makanan enak yang bikin perut bergejolak. Pasti lapar kan jadinya kan? Ayo ngaku. Belum lagi warna-warna cantik si ikan koi yang harganya bikin mata melotot. Widih, tinggi sekali fams. Keliling Jawa Timur memang begitu fams. Gak ada puasnya. Semua ada. Semua mempesona. Bahkan hingga ke mata dunia.
seperti ragam Indonesia yang mendunia. Kalau belum puas juga, tenang. Besok kita balik lagi nih dengan informasi unik dan menarik lainnya. Saksikan terus Ragam Indonesia ya.